Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 kelas AK gabungan 0304 pada mata kuliah literasi data. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan hasil proyek penelitian kami yang berjudul Analisis Hubungan Faktor Pemilihan Perguruan Tinggi dan Kepuasan Akademik Mahasiswa Akuntansi di Telkom University. Sebelum memasuki materi presentasi, izinkan kami terlebih dahulu memperkenalkan anggota kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Agnia Halim. Perkenalkan, nama saya Hasya Aulia Fadila. Nama saya Muhammad Fitra Fatur Rahman. Perkenalkan, nama saya Bintang Permata Akbar. Perkenalkan, nama saya Resan Rafa Sudais. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadlan. Perkenalkan, nama saya Sharon Kalista Virginia. Perkenalkan, nama saya Agnia Halim. Di sini saya akan menjelaskan bagian ringkasan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara faktor pemilihan perguruan tinggi dan kepuasan akademik mahasiswa akuntansi di Telkom University. Penelitian dilakukan melalui survei kuesioner terhadap 71 mahasiswa aktif program studi akuntansi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa reputasi kampus, kualitas program studi, dan prospek kerja lulusan menjadi faktor utama dalam memilih Telkom University. Selain itu, mahasiswa yang merasa ekspektasinya terpenuhi cenderung lebih bersedia merekomendasikan Telkom University kepada orang lain. Temuan ini menunjukkan bahwa pemenuhan ekspektasi mahasiswa berperan penting dalam membentuk kepuasan akademik dan citra positif kampus. Perkenalkan, nama saya Hasya Aulia Fadila dengan NIM 1040224300036. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam pendahuluan. Nah, di pendahuluan ini terdapat 3 poin. Yang pertama ini ada latar belakang, ada objek dan penelitian, serta ada rumusan masalah. Yang pertama kita masuk ke dalam latar belakang. Nah, perguruan tinggi ini merupakan keputusan penting bagi mahasiswa karena berkaitan dengan pendidikan yang akan dijalaninya. Nah, dalam menentukan pilihan, mahasiswa juga pasti mempertimbangkan berbagai faktor seperti reputasi kampusnya, program studinya, informasi universitas, dan lingkungan sekitar. Nah, selain itu, kepuasan akademik juga kayak menjadi hal penting untuk melihat pengalaman mahasiswa selama perkuliahan. Nah, penelitian ini tuh dilakukan untuk mengetahui hubungan faktor pemilihan perguruan tinggi dengan kepuasan akademik mahasiswa akuntansi Telkom University. Selanjutnya kita masuk ke dalam objek dan penelitian. Nah, objek penelitiannya ini mahasiswa program studi akuntansi Telkom University dengan jumlah respondennya 71 mahasiswa. Lalu metode penelitiannya ini menggunakan kuantitatif dengan pendekatan survei, lalu pengumpulan datanya menggunakan kuesioner, dan yang terakhir ini analisis datanya menggunakan uji chi-square untuk mengetahui hubungan antar variasi penelitian. Oke, sekarang kita masuk ke bagian pendahuluan rumusan masalah. Nah, di sini terdapat 4 rumusan masalah. Yang pertama ini, apa saja faktor yang mempengaruhi mahasiswa dalam memilih Telkom University? Yang kedua, apakah terdapat hubungan pencarian informasi dengan keputusan menjadikan Telkom University sebagai kampus pilihan pertama? Yang ketiga, apakah terdapat hubungan antara terpenuhinya ekspektasi mahasiswa dengan kemungkinan merekomendasikan kampus? Lalu yang keempat, apakah terdapat hubungan antara kepuasan kurikulum dengan materi perkuliahan dengan IPK mahasiswa? Perkenalkan, nama saya Bintang Permata Akbar. Selanjutnya ada data dan sumber data. Jenis kelamin, skala nominal, angkatan, skala ordinal, asal daerah, skala nominal. Lalu ada apakah Telkom University adalah pilihan pertamamu, skala nominal, apakah kamu sebelumnya mendaftar ke PTN, skala nominal, apa alasan utama memilih Telkom University, skala nominal, seberapa besar pengaruh orang tua dalam keputusan memilih Telkom University, skala ordinal, seberapa jauh kamu mencari informasi tentang Telkom University sebelum mendaftar, skala ordinal. Kepuasan terhadap fasilitas kampus seperti lab, perpustakaan, dan lain-lain, skala ordinal. Kepuasan terhadap kurikulum dan materi perkuliahan, skala ordinal. Kepuasan terhadap lingkungan dan suasana kampus, skala ordinal. Kepuasan terhadap kegiatan mahasiswa seperti UKM, organisasi, dan lain-lain, skala ordinal. Seberapa besar ekspektasimu tentang Telkom University terpenuhi setelah kuliah di sini, skala ordinal. Jika bisa mengulang, apakah kamu tetap memilih Telkom University, skala nominal. Seberapa besar kemungkinan kamu merekomendasikan Telkom University ke orang lain, skala ordinal. Selanjutnya populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa program S1 akuntansi di Telkom University yang masih aktif pada angkatan dalam kurung 2022 atau 2023 atau 2024 atau 2025 yang menjadi objek penelitian.
Sampel penelitian diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada mahasiswa aktif program studi akuntansi. Jumlah sampel yang berhasil dikumpulkan dan dapat diolah sebanyak 71 responden. Distribusi responden berdasarkan angkatan. Angkatan 2022 terdapat 15 sampel dari total 300. Angkatan 2023 terdapat 22 sampel dari total 360. Angkatan 2024 terdapat 20 sampel dari 360. Angkatan 2025 terdapat 14 sampel dari 360. Halo, nama saya Muhammad Fitrafatur-Rahman. Dan di sini ada metode sampel. Penelitian menggunakan non-probability sampling dengan metode purposive sampling. Responden dipilih berdasarkan kriteria tertentu, yaitu mahasiswa program studi program studi akuntansi Telkom University. Teknik ini digunakan karena responden harus memiliki pengalaman terkait faktor pemilihan perguruan tinggi dan kepuasan akademik. Data dikumpulkan melalui kuesioner online atau Google Form. Yang pertama itu visual yang bisa ditambahkan itu mahasiswa akuntansi, penyebaran kuesioner, dari penyebaran kuesioner ke pengisian kuesioner, habis itu data terkumpul. Nah, di sini ada proses pengumpulan datanya nih. Proses pengumpulan data, kuesioner disebarkan melalui grup angkatan dan media sosial mahasiswa. Setiap anggota kelompok turut membantu mencari responden. Data yang diperoleh merupakan data primer. Jumlah responden yang berhasil dikumpulkan 55 mahasiswa. Data kemudian diperiksa dan dirapikan sebelum dianalisis menggunakan SPSS. Perkenalkan, nama saya Resan Rafasidais. Lalu selanjutnya adalah visualisasi data. Yang pertama, jenis kelamin. Berdasarkan hasil survei terhadap 71 responden, komposisi mahasiswa akuntansi Telkom University terdiri dari 38 responden perempuan dan 33 responden laki-laki. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah responden perempuan sedikit lebih banyak dibandingkan laki-laki, meskipun perbedaannya tidak terlalu besar sehingga distribusi responden dapat dikatakan relatif seimbang. Lalu selanjutnya adalah angkatan. Berdasarkan hasil survei terhadap 71 responden, mahasiswa yang menjadi responden berasal dari 4 angkatan, yaitu 2022, 2023, 2024, dan 2025. Angkatan 23 merupakan kelompok terbesar dengan persentase 31%, diikuti oleh Angkatan 2024 sebesar 28,2%, Angkatan 2022 sebesar 21,1%, dan Angkatan 2025 sebesar 19,7%. Distribusi responden yang cukup merata antar angkatan menunjukkan bahwa penelitian ini memperoleh perspektif dari mahasiswa dengan pengamalan akademik yang beragam, mulai dari mahasiswa baru hingga mahasiswa tingkat akhir. Lalu selanjutnya adalah asal daerah. Berdasarkan hasil survei terhadap 71 responden, asal daerah mahasiswa tersebar secara relatif merata. Responden yang berasal dari Bandung dan sekitarnya berjumlah 32,4%. Responden yang berasal dari kota lain di Pulau Jawa sebesar 33,8%, dan responden yang berasal dari luar Pulau Jawa juga sebesar 33,8%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa Telkom University berhasil menarik minat mahasiswa dari berbagai wilayah di Indonesia, tidak hanya dari sekitar kampus saja. Lalu selanjutnya adalah, apakah Telkom University adalah pilihan pertamamu? Berdasarkan hasil survei, mayoritas responden menyatakan bahwa Telkom University bukan merupakan pilihan pertama mereka ketika memilih perguruan tinggi. Sementara itu, hanya 23,9% atau 17 mahasiswa yang menjadikan Telkom University sebagai pilihan pertama. Temuan ini menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa program studi akuntansi yang menjadi responden akhirnya memilih Telkom University meskipun sebelumnya memiliki pilihan perguruan tinggi lain. Lalu selanjutnya adalah seberapa besar pengaruh orang tua dalam keputusan memilih Telkom University. Berdasarkan hasil survei terhadap 71 responden, mayoritas mahasiswa menilai bahwa orang tua memiliki pengaruh yang cukup besar hingga sangat besar dalam keputusan memilih Telkom University. Sebanyak 22 responden memberikan nilai 3, 22 memberikan nilai 4, dan 22 responden memberikan nilai 5. Sementara itu, hanya 3 responden yang memberikan nilai 1 dan 2 responden yang memberikan nilai 2. Hasil tersebut menunjukkan bahwa peran orang tua cenderung signifikan dalam proses pengambilan keputusan perguruan tinggi. Lalu selanjutnya adalah seberapa jauh kamu mencari informasi tentang Telkom University. Berdasarkan hasil survei terhadap 71 responden, sebagian besar mahasiswa telah melakukan pencarian informasi tentang Telkom University sebelum mendaftar pada tingkat yang cukup tinggi. Sebanyak 23 responden memberikan nilai 3, 20 responden memberikan nilai 4, dan 16 responden memberikan nilai 5. Sementara itu, 9 responden memberikan nilai 2 dan 3 responden memberikan nilai 1. Hasil tersebut menunjukkan bahwa mayoritas calon mahasiswa cenderung aktif mencari informasi sebelum membuat keputusan pendaftaran. Lalu selanjutnya adalah seberapa besar ekspektasimu tentang Telkom University terpenuhi setelah kuliah di sini.
Berdasarkan hasil survei, sebagian besar mahasiswa merasa bahwa ekspektasi mereka tentang Telkom University cukup tinggi, sangat terpenuhi setelah menjalani perkuliahan sebanyak 26 responden memberikan nilai 3, 25 responden memberikan nilai 4, 16 responden memberikan nilai 5, sementara itu hanya 2 responden memberikan nilai 1, dan 2 responden memberikan nilai 2. Hasil tersebut menunjukkan bahwa tingkat kepuasan mahasiswa Telkom ekspektasi awal mereka tentang Telkom Universitas tergolong tinggi. Lalu selanjutnya adalah kepuasan terhadap kurikulum dan materi perkuliahan. Berdasarkan hasil survei, sebagian besar mahasiswa menyatakan kepuasan yang cukup hingga sangat tinggi terhadap kurikulum dan materi perkuliahan di Telkom University. Sebanyak 25 responden memberikan nilai 3, 24 responden memberikan nilai 4, dan 16 responden memberikan nilai 5. Sementara itu 4 responden memberikan nilai 1 dan 2 memberikan nilai 2. Hasil tersebut menunjukkan bahwa secara umum mahasiswa merasa puas dengan kurikulum dan materi yang diberikan selama perkuliahan. Lalu ada IPK. Berdasarkan data tersebut, sebanyak 71,8% responden memiliki IPK di atas 3,5, sedangkan 26,8% memiliki IPK antara 3,01 hingga 3,5. Hanya sekitar 1,4 responden yang memiliki IPK 2,51. Lalu selanjutnya adalah jika bisa mengulang, apa kamu tetap memilih Telkom University? Berdasarkan hasil survei, sebanyak 69% responden menyatakan akan tetap memilih Telkom University apabila diberikan kesempatan untuk mengulang proses pemilihan perguruan tinggi. Lalu yang terakhir, ada seberapa besar kemungkinan kamu merekomendasikan Telkom University kepada orang lain? Berdasarkan hasil survei, mayoritas responden memberikan nilai tinggi terhadap kemungkinan merekomendasikan Telkom University kepada orang lain. Sebanyak 24 responden memberikan skor 5, 23 responden memberikan skor 4, lalu penilaian positif sekitar skor 4 dan 5. Sementara itu hanya 6 responden yang memberikan skor rendah. Sedangkan 18 responden memberikan penilaian netral, yaitu skor 3. Hasil ini menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa memiliki pengalaman yang cukup baik selama menempuh pendidikan di Telkom University. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadlan. Saya akan menjelaskan terkait metode analisis. Pertama, kami melihat hubungan antar jenis kelamin dengan rekomendasi orang tua dalam memilih Telkom University. Pertanyaan penelitiannya berfokus pada gender responden, serta seberapa besar pengaruh orang tua mereka. Karena variabel ini menggunakan skala nominal ordinal, metode analisis yang kami pilih adalah uji Q-square. Kedua, kami meneliti hubungan antara seberapa jauh pencarian informasi dengan pemilihan Telkom University sebagai pilihan pertama. Pertanyaan yang diajukan adalah sejauh mana informasi dicari sebelum mendaftar dan apakah kampus ini merupakan pilihan utama. Hubungan dengan skala ordinal nominal ini juga diuji menggunakan uji Q-square. Fokus ketiga kami adalah hubungan antara pemenuhan ekspektasi dengan kemungkinan merekomendasikan kampus. Di sini kami menanyakan seberapa besar ekspektasi mereka terpenuhi setelah kuliah di sini dan seberapa besar kemungkinan mereka merekomendasikan Telkom University ke orang lain. Terakhir, fokus keempat kami adalah melihat hubungan antara kepuasan terhadap kurikulum dan materi perkuliahan terhadap nilai IPK. Kami mengukur tingkat kepuasan akademik mahasiswa berbanding lurus dengan pencapaian IPK mereka. Perkenalkan, nama saya Agnia Halim. Di sini saya akan menjelaskan bagian 6.1, hubungan pengaruh jenis kelamin terhadap tingkat pengaruh orang tua dalam keputusan memilih Telkom University. Pada analisis pertama, kami menguji apakah terdapat hubungan antara jenis kelamin dengan tingkat pengaruh orang tua dalam keputusan memilih Telkom University. Berdasarkan data dari 71 responden, mayoritas mahasiswa baik laki-laki maupun perempuan memberikan penilaian sedang hingga sangat tinggi terhadap pengaruh orang tua. Dari total responden, terdapat 33 mahasiswa laki-laki dan 38 mahasiswa perempuan. Hasil uji Q-square menghasilkan nilai Q-square sebesar 1,077 dengan nilai signifikansi atau p-value sebesar 0,898. Karena nilai p-value lebih besar dari 0,05, maka hipotesis 0 diterima. Artinya, tidak terdapat hubungan yang signifikan antara jenis kelamin dengan tingkat pengaruh orang tua dalam keputusan memilih Telkom University. Dengan kata lain, mahasiswa laki-laki maupun perempuan sama-sama merasakan pengaruh orang tua yang relatif serupa dalam menentukan pilihan perguruan tinggi. Temuan ini menunjukkan bahwa peran keluarga tetap menjadi faktor penting dalam proses pengambilan keputusan pendidikan tanpa dipengaruhi oleh perbedaan gender.
Selanjutnya 6.2 hubungan antara intensitas pencarian informasi tentang Telkom University dengan status Telkom University sebagai pilihan pertama. Pada analisis kedua, kami menguji hubungan antara intensitas pencarian informasi mengenai Telkom University sebelum mendaftar dengan status Telkom University sebagai pilihan pertama mahasiswa. Berdasarkan hasil survei, terdapat 17 responden yang menjadikan Telkom University sebagai pilihan pertama, dan 54 responden yang tidak menjadikannya sebagai pilihan pertama. Meskipun sebagian besar responden melakukan pencarian informasi pada tingkat sedang hingga sangat tinggi, hasil uji Chi-square menunjukkan nilai Chi-square sebesar 4,271 dengan p-value sebesar 0,371. Karena nilai p-value lebih besar dari 0,05, maka hipotesis 0 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara intensitas pencarian informasi dengan status Telkom University sebagai pilihan pertama. Dengan demikian, banyaknya informasi yang dicari sebelum mendaftar tidak secara langsung menentukan apakah Telkom University menjadi pilihan utama mahasiswa. Keputusan tersebut kemungkinan lebih dipengaruhi oleh faktor lain seperti reputasi kampus, kualitas program studi, dan prospek kerja lulusan. Perkenalkan, nama saya Bintang Permata Akbar. Selanjutnya, hubungan antara besar ekspektasi tentang Telkom University dengan seberapa besar kemungkinan akan merekomendasikan. Variabel X, seberapa besar ekspektasi mahasiswa tentang Telkom University terpenuhi. Variabel Y, seberapa besar ekspektasi mahasiswa tentang Telkom University terpenuhi. Berdasarkan hasil uji Chi-square yang dilakukan terhadap 71 responden mahasiswa Telkom University, diperoleh nilai Chi-square atau Pearson sama dengan 41,163, DF sama dengan 16, nilai P atau asymptotic significance sama dengan 0,001. Keputusan karena nilai P sama dengan 0,001 kurang dari tingkat signifikan sama dengan 0,05, maka H0 ditolak. Kesimpulan, terdapat hubungan yang signifikan antara ekspektasi mahasiswa tentang Telkom University dengan kemungkinan mereka merekomendasikan universitas kepada orang lain. Selanjutnya, hubungan antara kepuasan terhadap kurikulum dan materi terhadap nilai IPK. Variabel X, tingkat kepuasan mahasiswa terhadap kurikulum dan materi perkuliahan. Variabel Y, tentang nilai IPK mahasiswa. Berdasarkan hasil uji Chi-square yang dilakukan terhadap 71 responden mahasiswa Telkom University, diperoleh nilai Chi-square atau Pearson sama dengan 3,202, DF sama dengan 8, nilai P atau asymptotic significance sama dengan 0,921. Keputusan karena nilai P sama dengan 0,921 lebih dari tingkat signifikan sama dengan 0,05, maka H0 gagal ditolak atau diterima. Kesimpulan, tidak terdapat hubungan yang signifikan antara kepuasan mahasiswa terhadap kurikulum dan materi perkuliahan dengan nilai IPK mereka. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sharon Kalista Virginia dengan NIM 1040224000021 dari grup 3. Sebagai kesimpulan, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan Telkom University serta hubungannya dengan kepuasan akademik mahasiswa akuntansi. Penelitian ini dilakukan terhadap 71 responden menggunakan metode survei dan dianalisis dengan uji Chi-square. Penelitian ini menunjukkan bahwa faktor utama yang dipertimbangkan mahasiswa dalam memilih Telkom University adalah reputasi kampus, kualitas program studi, dan juga prospek kerja lulusan. Dari keempat hipotesis yang diuji, hanya satu yang menunjukkan hubungan yang signifikan, yaitu antara terpenuhinya ekspektasi mahasiswa dengan keinginan mereka untuk merekomendasikan Telkom University kepada orang lain. Artinya, semakin puas mahasiswa terhadap pengalaman kuliahnya, semakin besar juga kemungkinan mereka memberikan rekomendasi yang positif. Sementara itu, hubungan antara jenis kelamin, pencarian informasi, serta kepuasan kurikulum dengan IPK tidak menunjukkan hasil yang signifikan. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa pemenuhan ekspektasi manusia menjadi faktor yang penting di dalam membangun citra positif kampus. Baik, berdasarkan hasil penelitian yang sudah kami diskusikan, terdapat beberapa hal yang menarik untuk dibahas. Pertama, mayoritas mahasiswa memilih Telkom University karena reputasi kampus, kualitas program studi, dan juga prospek kerja lulusan. Hal ini menunjukkan bahwa mahasiswa itu lebih mempertimbangkan manfaat jangka panjang dalam memilih perguruan tinggi. Kedua, meskipun orang tua memiliki pengaruh dalam proses pengambilan keputusan, pengaruh tersebut tidak berbeda antara mahasiswa laki-laki maupun perempuan.
Selain itu, intensitas pencarian informasi juga tidak menentukan nih, apakah Telkom University ini menjadi pilihan pertama sehingga kemungkinan masih ada faktor lain seperti biaya, lokasi, atau juga rekomendasi dari keluarga dan juga teman. Dan yang paling penting, penelitian ini tuh menunjukkan bahwa ketika ekspektasi mahasiswa sudah terpenuhi, mereka itu cenderung lebih bersedia merekomendasikan Telkom University kepada orang lain. Hal ini menunjukkan bahwa pengalaman mahasiswa selama berkuliah menjadi salah satu dalam membangun kepuasan dan citra positif untuk universitas. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan mengenai analisis hubungan faktor pemilihan perguruan tinggi dan kepuasan akademik mahasiswa akuntansi di Telkom University. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.